Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D, episode 7, Prefab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prefab. Apa itu prefab di dalam Unity? Prefab adalah sebuah game objek yang kemudian disimpan menjadi sebuah aset. Dengan kata lain, apabila saya mempunyai sebuah game objek, nah game objek itu bisa saya konversi menjadi aset. Ya. Nah ini yang dikenal dengan nama prefab. Pada umumnya, game-game objek yang dibuat itu bersarang pada satu scene ya. Dengan kata lain di scene ini saya buat game objek namanya player. Nah, apabila saya membuat scene baru, maka player itu tidak akan muncul di scene itu ya dengan sendirinya. Jadi misalnya saya buat satu scene baru di sini. Saya create scene baru, saya kasih nama test. Nah, di scene yang baru yang saya buat ini, nah player itu tidak ada di sini. Begitu. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana caranya supaya game object player yang saya buat di last stand ini juga muncul di test scene. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya bisa menggunakan yang namanya prefab. Untuk membuat prefab, saya akan menambahkan satu folder baru dulu di sini di resource ya. Saya kasih nama prefab. Nah, lalu di dalamnya saya kasih lagi hierarki folder yang lain. Karena kan ada banyak jenis-jenis game object yang nanti akan saya simpan sebagai aset ya. Supaya saya ambil contoh player, enemy, lalu environment saya kasih nama staff gitu ya. Setelah foldernya selesai, untuk merubah game object menjadi prefab itu tinggal saya drag saja ya. Ini saya drag seperti itu. Jika benar, nanti warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, warna biru ini sudah menandakan kalau objek itu adalah sebuah prefab atau aset. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang. Saya tinggal masuk ke scene barunya itu. Nah, ini saya save dulu ya. Saya coba lihat di sini masuk ke scene baru. Nah, asetnya bisa saya load ke dalam test scene ini. Sehingga test scene juga mempunyai sebuah player. Gitu ya caranya ya. Jadi ini salah satu kegunaan prefab. Merubah game object menjadi aset sehingga aset itu dapat digunakan kembali. Game object itu dapat digunakan kembali atau dikenal dengan nama reusable. Nah, semua game-game objek yang menggunakan prefab itu memiliki satu settingan ya. Settingannya langsung disetting langsung disetting dari prefabnya di sini. Ini saya klik 2 kali aja. Nanti akan masuk ke mode editing ya, mode edit untuk prefabnya ini ada keterangannya ya. Di sini ada ability, ada race, skill ya, masuk semua di sini. Nah, sekarang jika saya tambahkan satu skill baru di sini, saya create empty ya. Misalnya saya kasih nama Fatal Strike gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, untuk ngecek apa yang terjadi, saya lihat untuk scene-scene yang menggunakan player. Yang pertama ini ada di test scene. Nah, pada ability-nya akan muncul otomatis yaitu Fatal Strike. Begitu juga untuk di scene yang lain. Coba. Di last 10 ya, di last 10 kalau saya lihat lagi di ability, nah akan muncul satu buah skill baru. Jadi ini salah satu kegunaan dari prefab tadi ya. Jadi untuk maintain-nya jauh lebih gampang. Sehingga cukup dirubah dari induk pusatnya aja ya, dari game, dari aset yang aslinya. Nah, begitu. Terus apa yang terjadi kalau memang ada perbedaan? Pokoknya diharapkan ada perbedaan antara player yang ada di last stand dengan unit prefab yang ada. Nah, jika itu terjadi, maka misalnya ini Fatal Strike mau saya hapus nih, karena kalau ini saya hapus, pastikan nanti yang di scene-scene lainnya ini akan ikut terhapus. Nah, kalau menginginkan dia unik, beda dari yang lain, maka saya harus melepas status prefabnya. Ya, jadi status prefab ini bisa dilepas dengan klik kanan di sini ya. Di sini ada unpack prefab completely. Ya, nah setelah di unpack maka dia akan kembali menjadi game object biasa. Dengan kata lain, kalau Fatal Strike di sini saya hapus,
Nah, dia tidak akan mempengaruhi ya, dia tidak akan mempengaruhi prefab asalnya ya atau prefab originnya. Dia tidak akan mempengaruhi sehingga yang ada di scene lainnya itu tidak akan terpengaruh juga. Dengan catatan dia harus di unpack dulu ya. Nah, gitu. Prefab ini sangat berguna ya, sangat berguna khususnya untuk maintain ya, untuk maintain dan proses backup. Jadi ketika saya udah capek-capek membuat unit player atau unit-unit enemy lainnya, atau bahkan mungkin saya sudah membuat map yang dengan detail ya, detailnya lengkap, sudah environmentnya sudah ada, nah, atau UI juga sama ya, saya sudah membuat UI. Nah, tiga-tiga komponen itu memang kalau bisa di backup ke dalam prefab. Soalnya apa? Soalnya ketika saya membuat sebuah player, karakter atau map, lalu tidak saya buat menjadi prefab, akibatnya apa? Ketika ada satu kondisi di mana scene itu korup, ya, error, biasanya korup, maka game object di dalamnya akan ikut korup. Itu akan sangat berbahaya. Jadi kalau saya punya backupan prefab, ketika scene itu error, korup, nggak masalah, saya tinggal bikin scene baru, nah kemudian game-game objeknya kembali saya load. Ya, jadi prefab itu kembali saya loading ke dalam scene itu, agar dia bisa pulih kembali ya. Nah, itu salah satu kegunaan prefab yang sangat membantu. Atau bahkan mungkin bisa pindah project ya, sebenarnya prefab itu mengizinkan untuk pindah project. Jadi misalnya saya buat satu project lagi, nah playernya itu saya import prefabnya ke dalam game yang lain. Bisa nggak? Bisa, tapi dengan catatan sprite-nya harus sama, komposisi sprite-nya. Kalau komposisi sprite-nya beda nanti warnanya jadi abu-abu. Seperti bukan abu-abu loh, warna pink gitu ya. Kalau di map itu nanti warnanya berubah jadi warna pink. Itu penyebabnya apa ya? Karena asetnya berbeda ya. Asetnya ada terjadi perbedaan dari sisi perpotongan sprite-nya ataupun resource gambarnya ya. Jadi kalau memang mau copy prefab, misalnya buat map nih, oh mapnya udah jadi mau saya pindah atau karakternya udah jadi mau saya pindah ke game yang lain, itu nggak masalah asalkan sprite yang digunakan memang sama. Hati-hati dalam menghapus prefab karena ini bisa fatal ya, bisa fatal. Menghapus aset itu tidak bisa diunduh ya, tidak bisa diunduh. Beda kalau kita menghapus game object yang ada di sini, ini masih bisa diunduh. Nah, jadi misalnya di sini ada prefab yang kemudian nggak sengaja kehapus, itu bahaya ya. Apalagi kalau tidak punya backupannya, wow itu sangat-sangat berbahaya. Nah, ini ketika kehapus ya, kehapus, untuk yang sudah di-unpack itu nggak masalah. Ini kan sudah di-unpack, nggak masalah. Tapi yang belum di-unpack, misalnya ada di scene tadi ya, scene yang tes, nah dia akan missing ya, akan kehilangan. Ini nggak ada di scene ya, hilang dia di scene karena sudah dianggap itu sudah tidak ada. Nah, bagaimana cara merecovery ini? Ya susah kalau nggak punya backupannya ya. Kalau ada backupannya ya gampang. Kebetulan di Lasten kan ada nih. Nah, tinggal ini aja dibuat prefab lagi, kemudian di load kembali. Nah, itu cara-cara gampangnya ya, karena di luar dari cara itu susah untuk di recovery. Kedepannya, semua unit yang ada di sini, baik itu player dan NPC, akan dirubah menjadi prefab. Kalau enemy ini jelas ya, jelas harus jadi prefab. Kenapa? Karena ketika dia gamenya bermain nanti, kalau dia masih di sini sebagai game object yang ya bukan statis, tapi game object yang ada di scene, ini kan kalau saya bunuh, kan dia akan hilang dari scene. Nah, kalau saya tidak punya prefabnya, itu tidak bisa di load kembali. Ingat dari kata reusable ya, jadi dia tidak dapat di load kembali. Nah, gimana caranya supaya enemy ini ketika dibunuh hilang dari scene, lalu kemudian di load kembali, entah itu menggunakan timer atau menggunakan event. Nah, maka itu bisa dilakukan kalau sudah berubah menjadi prefab. Akan tetapi, untuk player dan enemy ini belum bisa saya jadikan prefab. Kenapa? Karena memang belum belum lengkap ya, belum lengkap untuk playernya juga belum saya tambahkan komponen audio ya. Kalau di scriptnya ini memang sudah saya tambahkan hitbox di pembahasan sebelumnya ya udah ada. Tapi juga sama dia juga belum memiliki audio ya, aset audionya. Nanti harus ditambahkan dulu untuk aset audionya. Saya mendapatkan beberapa tambahan aset ya. Jadi ada penambahan aset audio sudah saya add di dalam Unity-nya, lalu saya juga ada beberapa penambahan di objek. Nah, di objek di sini yang tadinya cuma ada environment ya untuk
GFX dan LPC, lalu kemudian saya juga ada overworld. Nah, ini untuk yang GFX. Saya buka di ini aja, sprite editor. Nah, ini untuk yang GFX ya. Nah, ini nanti bisa saya jadikan prefab ya untuk aset. Jadi asetnya berupa efek ya, ini efek api menyala ya, cahaya, asap, apapun itu yang bisa dibuat di dalam aset ini ya. Koin berputar nih juga ada ini. Lalu saya juga punya yang LPC punya ya, ini environment untuk LPC. Nah, ini nanti lebih banyak dipakai untuk item ya, untuk item. Ini ada peti, ini petinya sprite, jadi bisa dibuka dan menutup. Ini juga ada sprite juga untuk masak ya, tungku yang dimasak. Ini bisa dipakai. Lalu di sini juga ada water effect. Ya, ini untuk air beria, ini untuk black water, dan ini untuk lava. Ini air terjun. Ini sebenarnya nggak ada di LPC, tapi ini saya buat sendiri. Lalu ini ada shell effect. Oh, sorry. Lewat sprite editor aja. Nah, ini ada shell effect. Ini juga sama ya. Ini menggunakan 128 ya, 128 pixel yang sudah saya potong. Nah, ini aslinya warnanya biru. Cuman saya modif jadi warna ungu aja, sesuai kebutuhan aja sih. Lalu ada overworld. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa overworld juga ada di objek? Bukankah ini kan, bukannya ini dipakai di map, ya kan? Ini kan aslinya untuk dipakai di map ini. Nah, alasannya mudah, karena di dalam overworld ini ada beberapa memang ingin saya pakai sebagai prefab, bukan sebagai map. Contohnya adalah yang jelas Fontaine, ini jelas ya Fontaine. Fontaine ini kan ada sprite-nya nih. Nah, ini kan bisa saya pakai untuk menjadi sebuah aset ya. Lalu di sini juga ada yang lain, bendera. Nah, ini kan benderanya berkibar nih ya. Ini bisa saya jadikan sebuah aset. Kemudian apa ini saya akan buat di game objeknya, lalu game objek itu akan saya konversi menjadi prefab. Ini juga ada banyak sebenarnya ya, kayak gelombang-gelombang, air beria. Cuman sayangnya kode warna untuk airnya berbeda dengan punyanya LPC. Jadi kontras apa ya, nggak cocok warnanya. Sehingga ini terpaksa tidak bisa saya gunakan. Oke, langsung saja saya coba buat untuk game objek efek ya, supaya saya bisa rubah jadi aset. Saya akan mulai dari environment 1 yang efek dulu ya. Di sini yang ingin saya buat adalah nyala api untuk merah dan nyala api untuk biru. Lalu ada light di sini, lalu ada asap, smoke. Ini bisa saya buat ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin itu aja dulu. Nah, caranya gampang. Saya tinggal, lupa tadi saya hitung warna nomornya ya. Nomornya itu ada dari GFX 16 sampai dengan GFX 26, 16 sampai dengan 26. Oke. Cara paling mudah adalah langsung langsung dipilih, tarik aja ya. Ini kan sebenarnya sudah ada di pembahasan sebelumnya. Tinggal seperti ini, tarik saja. Nah, ini akan langsung otomatis membuat ya. Tinggal saya taruh aja misalnya di animasi ya, berarti taruh di animator aja dulu, nanti baru saya pindah. Ini saya kasih nama Fire Style 1. Oke, ini saya copy namanya. Nah, jadi kan, ini langsung saya rubah efeknya ya, saya rubah Fire Style 1. Nah, ini ya. Di sini dia langsung menggunakan berapa ini? Defaultnya dari sananya ya, ini menggunakan 12 frame per detik. Ini bisa diganti sebenarnya ya. Jadi kalau memang pengen lebih halus lagi kan, maka jumlah framenya kan diperbanyak, mungkin bisa sampai 60 frame per detik misalnya ya. Bisa-bisa aja. Cuman gantinya agak ribet ya, harus klik satu-satu gitu. Kalau mau gampang kan langsung kayak gini aja, langsung instan dia jadi. Ini kalau saya play, nah jadinya kayak gini. Kalau memang dirasa terlalu cepat, ya bisa dimodifikasi ya. Terus selanjutnya
Saya akan membuat untuk api yang berwarna biru. Nah, api yang berwarna biru itu dimulai dari 32 sampai dengan 42. Langsung saja saya tarik. Ini saya kasih nama Firestyle 2. Ini saya rename. Ya, seperti itu. Ini seperti biasa ya, dicek lagi. Kalau memang dirasa terlalu cepat, bisa dimodifikasi. Untuk di animatornya, di sini kan ada tercipta ya. Nah, ini bisa saya rename, biar nggak salah nanti ya. Ini yang Firestyle 2. Ini yang Firestyle 1. Kalau kebalik ya udah. Ya, seperti itu. Gampang ya, di sini ya. Lalu yang like itu dimulai dari 79 sampai dengan 93. Like, terus kasih nama cache like. Nah, muncul, saya rename. Lalu di animatornya juga saya rename. Lalu saya akan buat smoke. Smoke itu mulai dari 110 sampai 122. 110 sampai 22. Lalu sepertinya di GFX udah nggak ada ya, cuma ada 4 tadi kan. Nah, saya akan berpindah lagi untuk yang PC-nya. Ini saya modif lagi untuk animatornya. Lalu saya pindah. Ini saya buat ke satu folder baru. Saya kasih nama efek aja ya. Cache, fire 1, fire 2, smoke, pindahkan ke dalam efek. Nah, untuk yang klipnya ini saya pindahkan ke klip. Lalu kemudian saya kembali ke objek. Nah, sekarang saya akan menentukan untuk yang NVLPC-nya ya. Ini saya spread editor lagi. Kalau ini sepertinya belum ada ya. Ini skip aja dulu. Saya coba yang lain. Saya coba ambil yang di overworld dulu ya. Nah, di sini ada dua, ada bendera dan ada fountain ya, air mancur. Oke. Lalu di shell effect ini ada satu dan yang lainnya ada di wave. Ya, sekarang saya akan buat untuk yang di overworld dulu.
Untuk shell effect saya ambil semuanya ya, karena memang dia hanya satu file. Sekarang saya uji dulu. Nah, kalau dirasa tidak terlalu cepat, maka ini udah fix ya. Tapi kalau dirasa masih terlalu cepat, ini bisa diatur kembali untuk frame-nya ya, untuk keyframe-nya. Ya memang harus diuji ya, harus diuji supaya nanti tidak apa ya, valid lah gitu gampang. Jangan sampai nanti wah terlalu cepat. Nah ini ya. Oke, ini bisa disesuaikan dengan ukuran angin aja. Oh rata-rata emang segini sih. Sekarang untuk yang fontaine. Oh ini terlalu cepat ini. Nah kalau terlalu cepat, maka ini harus diatur ulang keyframe-nya ya. Ini spread terakhir saya copy biar halus ya. Lalu kemudian saya paskan menjadi 1 detik seperti ini. Coba. Nah, lebih smooth ya. Seperti itu ya. Lanjut untuk yang smoke. Ini juga sepertinya terlalu cepat ya. Coba saya jadikan dua, jedahnya 2. Ya, seperti ini. Nah, lebih smooth ya. Lalu yang light. Ya, kalau ini nggak apa-apa cepat. Cuman di ujungnya aja saya copy biar lebih halus ya. Ya, seperti itu. Tinggal bagian terakhir yaitu water effect. Ini sama, ini harus saya cek dulu ya, jangan sampai dia terlalu cepat. Nah, ini kan terlalu cepat ya. Jadi ini saya copyin dulu untuk last
ininya, sprite-nya. Ini saya jadikan 1 detik aja. Nah, biar dia lebih smooth gitu ya. Sama yang di waterstyle satu ini juga. Ini pasti lebih cepat ini. Cepat banget. Ubah ke 1 detik. Oh, sorry. Di copy dulu frame terakhirnya. Nah, dia lebih halus ya. Lalu saya akan buat satu lagi untuk yang hole. Kayaknya saya pengen nambahin sumur gitu ya. Kayak sumur ada asap-asapnya gitu. Kebetulan asetnya ada di GFX nomor 185. Nah, ini langsung saya tarik aja ke sini. Terus di dalamnya saya pengen nambahkan ada efek asap gitu ya. Sebenarnya bisa saya copy dari smoke ini, sebenarnya bisa ya. Copy, masukkan ke dalamnya. Saya kasih nama gas. Lalu gas ini saya reset dulu ya. Reset. Baru kemudian saya paskan ukurannya supaya berada agak sedikit ke atas. Naikkan ordernya jadi 1. Nah, coba. Ya, kelihatan ya nih ya, kayak lubang yang menyemburkan asap. Bisa-bisa saja ya dikombinasikan seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada aset suaranya itu bisa ditambahkan gitu. Jadi kalau ada aset-aset suara yang memang bisa dimasukkan tinggal ditambahkan aja ya. Nah, sekarang ini sudah bisa saya simpan ke dalam prefab ya, sudah bisa saya konversi menjadi prefab. Ini folder-foldernya juga sudah dipaskan dulu ya, sudah di set dulu. Jadi langsung saja untuk masuk di staffnya ya. Oh, satu lagi nih. Nah, untung ingat nih. Karena ini sifatnya dekorasi ya untuk fire style sampai dengan hole ini kan hanya dekorasi. Karena dia dekorasi jadi akan lebih baik kalau statiknya dicentang. Dengan kata lain dia dijadikan objek statik. Apa bedanya objek statik? Nah, kalau berdasarkan sumber dari Unity-nya itu Unity dokumentasi, objek-objek yang diberi label statik ini tidak akan dihitung oleh engine ya. Jadi tidak masuk perhitungan engine dalam Unity-nya. Jadi hanya dianggap sebagai dekorasi biasa. Itu akan membuat proses jauh lebih ringan ya. Ini akan dianggap objek ya kayak objek biasa lah gitu ya, yang tidak masuk perhitungan. Ya otomatis lebih ringan perhitungannya, perhitungan komputasinya jauh lebih ringan.
Ini sudah saya aktifkan. Nah, baru kemudian ini saya simpan satu demi satu ke dalam folder staff untuk jadi sebuah prefab. Nah, memang nggak bisa sekaligus ya. Sudah pernah saya coba sekaligus. Yang kesimpan tetap satu. Jadi ya tarik satu-satu ya nggak masalah ya. Oke, selesai. Ini bisa saya delete. Aman ya, ini aman untuk saya hapus. Jadi ini saya hapus saja. Loh, kok dia hapus ya? Karena emang dia kan belum masuk ke dalam dekorasi ya. Nanti. Jadi ini aman saya hapus. Yang penting ada prefabnya di sini. Dia bisa di load kembali. Untuk yang enemy dan player ini belum bisa dimasukkan karena aset suaranya belum ditambahkan. Jadi audionya harus saya tambahkan terlebih dahulu. Untuk menambahkan audio sebenarnya banyak cara ya, banyak cara. Ada beberapa cara. Tapi yang paling gampang itu satu game object mempunyai satu suara, itu yang paling gampang. Supaya apa? Supaya nanti tidak perlu diprogram, tidak perlu diprogramable atau di-coding gitu ya. Karena kalau satu objek mempunyai dua suara atau lebih ya itu harus di-coding bergantian yang mana yang di-play gitu ya. Bisa dia secara sinkron ataupun asinkron, walaupun saya belum pernah coba. Cuman yang paling gampang adalah satu game object itu mempunyai satu sumber suara, misalnya player. Nah, player di sini yang pasti kan suara dia berjalan ya. Suara berjalan kan udah pasti. Maka saya tambahkan di sini makanya audio source nih ya. Ini ada audio source. Nah, seperti ini gampang kok. Terus di sini ada bacaan play on awake. Play on awake ini artinya ketika objek itu masuk ke scene, masuk ke gameplay, dia akan langsung diputar playnya. Audionya akan langsung diputar. Nah, ini biasanya dipakai untuk sifatnya BGM ya, background musik. Untuk di game ini saya tidak dapat aset untuk BGM. Mungkin kalau ada nanti bisa saya tambahkan. Jadi ini saya matikan saja. Kalau berjalan kan baru jalan suaranya ketika dia berjalan. Kalau nggak berjalan dia tidak akan diputar begitu. Loop ini artinya sumbernya akan diputar berulang-ulang atau hanya sekali saja. Nah kalau walking biasa kan looping ya. Ini saya aktifkan. Sumber suaranya ngambil dari mana? Ngambil dari audio. Di sini ada footstep player. Nah tinggal saya tarik aja ke audio tadi yang ada di player. Ya, seperti itu aja ya, gampangnya ya. Nanti kalau mau di advance, masuk ke level advance selanjutnya. Kan ini ada beberapa yang bisa di setting ya. Tapi ini saya pakai bawaan aja, saya pakai default. Lalu untuk attack swing kira-kira masuknya di mana? Karena ini serangan combat ya jarak dekat, maka udah pasti dia ada hitboxnya. Kita cari hitbox. Nah ini kan ada hitbox nih. Bisa saya masukkan ke sini. Ini tidak usah saya loop ya, jadi tidak usah di awake dan tidak usah di loop, langsung saja dimasukkan ke sini. Ya seperti itu. Ini sebenarnya bisa di awake sebenarnya ya, cuman kan dia kan sifatnya disable ketika di attack baru enable ya. Sebenarnya bisa tapi cari aman aja ya. Ini saya matikan dulu. Baru selanjutnya ada skill swing. Nah, skill swing ini berarti masuknya di splash ini ya, splash swing. Ini saya tambahkan lagi audionya. Ini juga nggak perlu saya looping ya, tinggal saya tarik aja. Gampang ya. Baru Demon Cell saya tidak menemukan ininya ya, saya tidak menemukan asetnya, aset untuk suaranya. Kalau ada nanti bisa ditambahkan, caranya sama. Lalu enemy swing. Nah, enemy swing berarti masuknya di enemy. Yang menyerang aja berarti. Witch kan tidak menyerang, berarti nggak usah. Nah, karena dia hanya menggunakan satu suara, ya, dia tidak menggunakan suara jalan. Biasanya game-game horror ya, yang pakai suara jalan itu kalau di enemy. Tapi kalau di saya tidak ada asetnya, jadi tidak saya tambahkan. Ini saya klik semua, baru saya tambahkan yang tadi ya, audio source juga.
Play on awake-nya saya matikan, looping juga saya matikan. Langsung saja saya tarik ini enemy swing. Nah, setelah ditambahkan audionya baru ini bisa saya rubah menjadi private. Langsung saja saya tarik satu demi satu. Nah, selesai ya. Jadi untuk player dan enemy sudah saya buat ke dalam private. Nah, untuk enemy ini aman saya hapus ya. Nanti akan saya load by program. Untuk yang player, nah karena player ini sifatnya backup, jadi ini saya unpack kembali. Nah, seperti itu. Ini saya reset aja posisinya biar kembali ke pos 00. Ini ada gizmos ya. Ini bisa dihilangkan dari sini. Tinggal dicentang aja ya. Kalau mau dihilangin misalnya mengganggu gitu kan. Hilangin aja. Nah, nanti dia hilang. Efek gizmonya ya. Ya pokoknya ada di sini aja settingannya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Untuk episode mendatang, saya akan membuat map ya, membuat atau yang dikenal ada juga orang menyebutnya dengan tile map. Nah, untuk merealisasikan pembuatan map, saya akan melakukan prepare dulu di episode ini ya. Jadi prepare itu saya harus membuat paletnya terlebih dahulu dari aset-aset yang nanti kemudian akan saya potong. Pada sprite ini sudah saya siapkan, untuk asetnya ada 3 ya. Ada inner GFX, overworld GFX, dan terrain atlas untuk LPC. Yang masing-masing gambarnya ini sudah saya potong menggunakan basic pixel per unit 16. Untuk yang LPC menggunakan basic 32 ya. Itu yang LPC. Nah, ini juga sudah langsung saya potong ya, langsung saya potong ke multiple. Jadi ini sudah ada potongannya, bisa saya lihat di sprite editor. Nah, dari potongan-potongan ini kemudian saya akan membuat untuk paletnya ya. Karena membuat tile map itu menggunakan palet. Memanggil jendela palet itu ada di window bagian 2D tile palet. Nah, ini. Nah, secara default dia kosong ya, ini dia kosong. Harus dibuat baru dulu. Proses pembuatan palet sebenarnya tidak lama ya, tinggal create saja di sini ya kan. Tapi sebelumnya saya siapin dulu deh foldernya ya. Saya siapin dulu foldernya. Create dulu di sini map. Lalu di dalamnya saya kasih tekstur buat menyimpan hasil pecahannya nanti ya. Nah, sudah ada foldernya, lalu saya akan create new di sini. Nah, karena saya menggunakan 3 aset map, jadi saya harus membuat 3 buah palet ya. Yang pertama, saya kasih nama inner GFX. Ya, inner GFX palet. Jadi buatnya nggak susah, cuman loadingnya yang lama ya. Jadi ini saya create dulu. Nah, ini kan akan nyimpan nih di mana foldernya ya. Folder paletnya tersimpan, nanti saya taruh di map, select. Lalu saya akan buat lagi untuk yang lain. Baru yang LPC ya.
Satu lagi ya, untuk yang LPC palette. Nah, saya sudah punya 3 buah palet. Ini kayaknya namanya saya ganti ya, biar sama. Saya rename di sini nggak masalah ya, ini bisa di rename. Di efeknya saya taruh di depan aja. Saya ganti. Yang ini saya ganti jadi di efek in aja ya. Nah, kayak gini. Supaya depannya sama ini. Ini tak ganti jadi out. Dah, selesai. Langkah terakhir, nanti saya drag aja tile sprite. Nih ada drag tile sprite or sprite texture asset ke dalam palet ini ya. Nah, ini yang memakan waktu yang lama. Jadi saya masukin map sini. Nah, ini ada inner ya yang sudah saya potong. Harusnya sudah dipotong ya. Ini saya drag ke sini. Nah, nanti dia akan meminta di mana teksturnya akan disimpan ya. Saya sudah menyiapkan folder sini ya, tekstur, select. Nah, ini akan loading ya. Tergantung sebanyak aset yang akan diimport ya. Jadi ini kan ada 263 potongan ya. Jadi sebanyak itu juga yang harus saya tunggu. Nah, untuk yang terrain atas LPC itu jauh lebih banyak ya, 2000-an itu. Nanti langkahnya sama ya, ditarik satu persatu. Ini akan saya biarkan saja loading. Ini akan saya pakai untuk episode selanjutnya. Nah, setelah video selesai dijeda, ini saya sudah punya 3 palet ya. Tadi makan waktu loading yang cukup lama. Ini untuk yang inner dengan komposisi 16 pixel per unit. Lalu sini ada juga yang overworld-nya ya, ini juga sama menggunakan 16 pixel per unit. Dan ada yang lebih besar lagi yaitu dari LPC. Ini menggunakan 32 pixel per unit. Ini memakan hampir 2000 gambar ya, walaupun sebenarnya ada yang berulang-ulang, tapi nggak apa-apa ya. Di beberapa dari sini bisa saya gunakan untuk membuat tile map. Nah, ini untuk paletnya ya, ini jangan dihapus, bahaya. Nanti mapnya bisa rusak. Sekian dulu untuk materinya. Akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.